semuanya, perkenalkan nama saya Tanya Aliati dari 121. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori relativitas Einstein. Pertama-tama kita kenalan dulu yuk sama teori relativitas Einstein. Nah, kenapa dinamain teori relativitas Einstein? Itu karena orang yang pertama kali mengemukakan pendapat itu adalah Einstein. Siapa sih yang gak kenal sama Einstein? Nah, Einstein itu mengemukakan pendapatnya pada tahun 1905. Terus kalau misalkan kita dengar sekilas nih, relativitas, berarti relativitas itu cenderung ke relatif dan sesuai dengan sudut pandang. Nah, ini tuh terjadi karena Einstein beranggapan bahwa ruang dan waktu itu sebenarnya tidak mutlak atau sesuai dengan sudut pandang. Kita melihatnya dari mana. Nah, sedangkan menurut Einstein yang mutlak itu adalah hukum fisika dan kecepatan cahaya. Yang dulu kala ilmuwan tuh percaya gitu sama teori fisika klasik milik Newton, di mana teori ini tuh menjelaskan bahwa ruang dan waktu mutlak. Tapi pada awal abad ke-19 banyak fenomena-fenomena alam yang tidak bisa dijelaskan oleh hukum fisika milik Newton. Nah, itu tuh contohnya kayak apa? Kayak Merkurius yang orbitnya tuh lebih cepat daripada perhitungan awalnya. Nah, tapi setelah Einstein mengemukakan teorinya, pertanyaan-pertanyaan tentang fenomena yang tidak bisa dijelaskan tadi itu bisa kejawab. Nah, untuk lebih lanjut kita simak penjelasannya yuk. Relativitas Einstein terbagi menjadi dua, yaitu relativitas umum dan relativitas khusus. Nah, teori relativitas khusus ini bersandar pada dua postulat. Postulat pertama, bahwa hukum fisika adalah mutlak atau memiliki sifat yang sama pada setiap kerangka acuan yang konstan atau tetap. Artinya, pada setiap kerangka acuan yang konstan atau bergerak konstan atau tidak bergerak sama sekali, hukum fisika memiliki bentuk yang sama. Contohnya seperti berikut. Di sebelah kiri, Anes melihat UFO yang ada di sebelah kanan. Sudut pandang Anes, UFO sedang berjalan dengan kecepatan tertentu. Nah, tapi menurut Raka, orang yang berada di dalam UFO, awanlah yang bergerak ke kiri dengan kecepatan tertentu. Nah, misalnya Raka dan Anes sama-sama memiliki bola di tangannya. Kemudian mereka melemparkannya ke atas. Raka akan merasa dia diam dan bola bergerak ke sumbu Y. Sedangkan Anes melihat bola yang dilempar Raka bergerak ke sumbu Y bersamaan ke sumbu X dengan kecepatan UFO. Postulat yang kedua menyatakan bahwa kecepatan cahaya selalu konstan serta memiliki nilai C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second dan tidak tergantung pada sumber cahaya dan posisi si pengamat. Contohnya, Borika melihat UFO menembakkan cahaya, maka Borika melihat cahaya dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8. Selanjutnya, jika UFO bergerak dengan kecepatan 1 kali 10 pangkat 8 mendekati Borika dan menembakkan laser, Borika juga tetap melihat cahaya dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8. Begitu juga ketika Borika berjalan ke arah UFO dengan kecepatan 1 kali 10 pangkat 8 dan UFO menembakkan laser, Borika tetap melihat cahaya dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8. Jadi, cahaya mempunyai kecepatan yang konstan, yaitu 3 kali 10 pangkat 8. Selanjutnya, relativitas khusus mengakibatkan beberapa kejadian. Di antaranya adalah, yang pertama adalah dilatasi waktu. Nah, dilatasi waktu terjadi karena adanya perbedaan gerak antara kedua pengamat terhadap ruang dan waktu. Contohnya ketika Raka dan Dimas sama-sama bergerak, tetapi pada dua mobil yang berbeda. Dimas akan menganggap jam Raka berdetak lebih lambat daripada miliknya. Begitu juga dengan Raka, ia akan merasa jam Dimas berdetak lebih lama daripada miliknya. Nah, di sini ada rumus menentukan dilatasi waktu, di mana delta T aksen sama dengan delta T0 dibagi akar 1 dikurangi V pangkat 2 per C pangkat 2, di mana T0 merupakan waktu di bumi, V merupakan kecepatan benda, dan C adalah kecepatan cahaya. Semakin kecepatan benda mendekati cahaya, maka waktu akan berjalan semakin singkat dari aslinya.
Tetapi jika kecepatan benda sama dengan kecepatan cahaya, maka benda akan terbebas dari ruang dan waktu. Hasilnya pun akan dibagi 0, di mana artinya tidak terdefinisi. Yang kedua ada kontraksi panjang. Kontraksi panjang menjelaskan bahwa ada kemungkinan pemendekan jarak dari dua titik yang diukur terhadap dua pengamat yang bergerak secara relatif. Contohnya, roket yang membawa astronot terlihat seperti memendek bagi para pengamat di bumi. Sementara bagi astronot yang ada di dalam, semua berjalan normal. Nah, di sini ada rumus menentukan kontraksi panjang di mana L aksen sama dengan L0 dikali akar 1 dikurang V pangkat 2 per C pangkat 2, di mana L merupakan panjang roket ketika bergerak, L0 merupakan panjang ketika roket melaju, V merupakan kecepatan benda, dan C adalah kecepatan cahaya. Artinya, semakin kecepatan benda mendekati cahaya, maka panjang benda akan semakin pendek dari aslinya. Tetapi, jika kecepatan benda sama dengan kecepatan cahaya, maka roket tidak akan terlihat oleh mata manusia. Yang ketiga ada massa relativistik. Massa relativistik maksudnya benda yang tengah bergerak cenderung lebih besar daripada massa benda yang tidak bergerak. Contohnya seperti peluru yang ditembakkan dengan kecepatan tinggi. Nah, ini tuh akan merusak benda karena massa peluru cenderung lebih berat daripada aslinya. Jadi, benda bisa terlubangi dengan mudah. Berikut rumus menentukan massa relativistik, di mana M aksen sama dengan M0 dibagi akar 1 dikurangi V pangkat 2 per C pangkat 2, di mana M aksen merupakan massa benda ketika bergerak, M0 merupakan massa benda ketika melaju, V merupakan kecepatan benda, dan C adalah kecepatan cahaya. Artinya, semakin kecepatan benda mendekati cahaya, maka benda akan semakin berat dari aslinya. Tetapi, jika kecepatan benda sama dengan kecepatan cahaya, maka benda akan terbebas dari ruang dan waktu. Hasilnya pun akan dibagi 0, di mana artinya itu adalah tidak terdefinisi. Yang terakhir ada energi relativistik. Teori ini memungkinkan bahwa energi dan massa dapat setara, sehingga pada hukum kali ini juga disebut hukum kesetaraan massa energi Einstein. Persamaan E sama dengan mc kuadrat adalah rumus kesetaraan energi dan massa. E adalah energi yang diukur dalam satuan joule, M adalah massa yang diukur dalam satuan gram, sedangkan C adalah kecepatan cahaya dalam ruang hampa, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Setelah Einstein mengemukakan gagasannya tentang relativitas khusus, dia memperdalam lagi pengetahuannya dengan mencari tahu hubungan antara relativitas khusus dengan hukum Newton. Akhirnya, pada tahun 1915, Einstein menjelaskan bahwa gravitasi muncul sebagai bagian dari ruang dan waktu. Gravitasi tidak ada begitu saja, melainkan merupakan hasil dari lengkungan ruang dan waktu yang disebabkan adanya sebuah besaran massa. Sehingga massa ini membuat ruang dan waktu menjadi melengkung. Begitu juga dengan benda-benda di sekitar lengkungan yang tertarik mendekati sumber lengkungan. Oke, mari kita buktikan teori relativitas umum di ini. Di sini, kain biru diibaratkan luar angkasa. Selanjutnya, kita taruh batu yang diibaratkan benda luar angkasa. Jika kita menyimpan benda di dekat batu tersebut, maka benda itu akan tertarik mendekati batu. Nah, tarikan inilah yang dimaksud gravitasi menurut Einstein. Sekarang, kita coba lemparkan benda tersebut memutari batu. Maka benda akan berjalan mengitari batu. Ini sama seperti planet dan orbit-orbitnya. Teori ini menjawab mengapa planet Merkurius mengitari matahari lebih cepat daripada perhitungan awalnya, dan menjelaskan pergeseran 43 detik busur per abad. Nah, segitu aja penjelasan dari aku tentang teori relativitas Einstein. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Dadah!